Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum lanjut dalam ibadah ini saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya ingin mengajak untuk melakukan satu pujian lebih dulu, untuk kita nanti berdoa sekaligus untuk doa firman Tuhan. Arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita lakukan dari atas sekali lagi. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bertahan. Rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkemurahan kepada kita, dan Tuhan menyiapkan hati kita untuk kita bisa menyimak firman Tuhan, mendengarkan dengan baik, membaca dengan baik, sampai pada akhirnya kita bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Benar Tuhan, kami tetap meyakini bahwa Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan, merancangkan yang tidak baik. Namun demikian Engkau sudah merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera dan membawa kehidupan kami pada masa depan yang indah bersama Engkau Tuhan. Kami menyadari kami masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan Tuhan. Namun demikian biarlah firman-Mu akan selalu menolong kami, memberkati kami, bahkan mengubahkan kehidupan kami sampai sewaktu-waktu kehidupan yang tiada sempurna ini, yang banyak cacat celah ini, bisa menjadi sempurna mulia seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih Tuhan buat rencana Tuhan yang begitu indah kepada kami. Saatnya kami akan belajar lagi untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami boleh mendengar membaca, biar Tuhan menyucikan hati, pikiran, dan pandangan perasaan kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa fokus kepada Engkau Tuhan. Itu sebabnya urapilah firman-Mu, dan urapilah kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian kuasa kegelapan selalu mengganggu kami Tuhan. Pertama dalam pemberitaan firman-Mu, dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba Tuhan sidang jemaat semua dalam pemakaian Tuhan sendiri. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya firman ini bukan saja didengar oleh sidang jemaat-Mu, tapi boleh menjadi pengalaman secara pribadi kepada hamba dan juga kepada sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada dalam hal mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, dudukkan dengan baik untuk sudah sidang jemaat-Mu tetap merindukan Engkau Tuhan, merindukan firman Allah, merindukan pribadi-Mu dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Dan ibadah PA hari ini sekalipun tidak disertakan perjamuan suci, tapi biarlah setiap kita yakin bahwa korbannya Kristus itu nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Itu sebabnya kita siapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan firman Allah. Ya, untuk itulah saudara sekalian, biarlah kita membuka hati kita, menyiapkan hati kita, untuk supaya hati kita ini menjadi tempatnya firman Tuhan. Firman Tuhan dalam hari Minggu saya sudah sedikit, sudah mulai menyinggung tentang bagaimana Yusuf ini, saudaraku, benar-benar berangkat ke Mesir dan tinggal ke Mesir. Ya, sejalan seperti zaman perjanjian lama, Yakub itu harus turun ke Kanaan, dari Kanaan turun ke Mesir,
dan saat itu kelaparan itu terjadi. Dan sekarang saudaraku sekalian, saya ingin lanjutan daripada Yusuf berada di Mesir ini, saudaraku. Ya, Yusuf berada di Mesir, kalau kita melihat ya bagaimana ya Yusuf ini mendapatkan mimpi dan dia harus taat dan dengar-dengaran, dan sampai sejauh mana Tuhan berkehendak dia harus tinggal di Mesir, saudaraku. Tapi satu hal yang Tuhan ya sampaikan kepada Yusuf dan keluarganya adalah, sampai aku berfirman kepadamu. Ini yang Tuhan tunjukkan, artinya Yusuf betul-betul dia harus mengalami, harus merasakan bagaimana suasana Mesir itu. Dan saya juga sudah menunjukkan bahwa Mesir ini gambaran dari dunia ini. Dunia yang sedang kita tempati, dunia yang di mana kita berpijak ini, saudaraku, ya kita tempati, berarti juga menggambarkan kehidupan kita, untuk kita juga harus mengalami, merasakan bagaimana hidup di dunia ini. Namun demikian, saudaraku, ya sekalipun Tuhan izinkan kita harus menjalani hidup di dunia ini, saudaraku, sesungguhnya tujuan utama kita bukan dunia ini. Kenapa? Sebab dunia ini sedang lenyap dan segala keinginannya, tetapi Tuhan sudah menyediakan kota yang lain, tempat yang lain, yang tidak akan lenyap, yang tidak akan guncang atau diguncangkan oleh apapun juga. Dan itu sebabnya sekarang apa yang Tuhan izinkan, seperti Yusuf izinkan kepada kita sekarang ini, saudaraku, biar kita nikmati, kita rasakan, sekalipun daging kita sulit untuk bisa menerima keadaan yang semacam ini. Namun demikian, dibalik dari semuanya itu pasti ada rencana Tuhan. Dan Tuhan katakan dalam Ibrani pasal yang ke-13, saudaraku, Ibrani pasal yang ke-13 berkaitan dengan ini, saudaraku. Saya akan membacakan Ibrani pasal yang ke-13, kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 untuk memberikan suatu harapan, memberikan pengharapan kepada kita bahwa sungguh Tuhan itu ya, atau tadi saya mengatakan dunia ini bukan tujuan kita, bumi ini bukan tujuan kita, tetapi Tuhan sudah menyediakan tempat yang lain, yang tidak akan lenyap, yang tidak akan bisa diguncangkan oleh apapun. Kalau sekarang ini dunia sedang goncang-gancing luar biasa, saudaraku, menimbulkan ketakutan-ketakutan yang luar biasa, saudaraku. Ya, kepada semua kita juga, termasuk mungkin juga orang-orang Kristen, kami juga ini mengalami hal demikian, saudaraku. Namun demikian Tuhan punya rencana yang indah. Kita akan baca ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 ya, dan yang ke-15 dan yang ke-16. Begini bunyinya, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ya, jadi ayat ini menjadi landasan buat kita, sebagus apapun tempat yang kita diami, rumah yang kita miliki, seindah apapun juga, sekaya apapun juga, ya, semewah apapun juga, tetap firman Allah ini mengatakan, di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Jadi ini bukan tempat tinggal kita. Ya, bukan tempat tinggal kita yang tetap. Sewaktu-waktu kita juga harus meninggalkan dunia ini, mungkin lewat proses kematian atau lewat kehancuran dunia ini. Nah, itu sebabnya, saudara sekalian, kalau Tuhan sudah menunjukkan hal semacam ini, maka biarlah kita bersikap di hari-hari ini. Dengan keadaan dunia yang goncang, yang disebutkan tidak tetap, ya, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, apa sesungguhnya yang harus kita gandoli di dunia ini. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan kita mempunyai sesuatu, toh sewaktu-waktu kita akan meninggalkan semuanya ini.
Lanjut, kita mencari kota yang akan datang. Kata mencari ini harus digarisbawahi. Berarti untuk kita bisa mendapatkan kota yang akan datang itu, ya, sementara kita masih ada di bumi, Tuhan izinkan kita masih di bumi ini, maka kita harus mencari, artinya berusaha, berupaya. Ya. Ini kota yang akan datang ini bukan di bumi. Jangan kita berpikir, oh di Indonesia begini, begitu. Lalu kita pindah tempat di luar negeri. Di luar negeri juga bumi. Di luar negeri juga dunia. Yang sama-sama akan lenyap. Nah, itu sebabnya dengan ayat firman Allah ini, memberikan suatu motivasi kepada kita, saudara sekalian, untuk semua kita berupaya, berusaha, sampai kita mendapatkan tempat yang tetap. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat itu. Sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan tempat itu. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ya, saya diingatkan, ini langsung diingatkan ini, yang memberikan suatu kepastian kepada kita. Tuhan Yesus sendiri, dia mengatakan, ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan seterusnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita lihat, di satu sisi, ya, kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, ya, tidak punya tetap. Kita harus mencari, ya, tempat tinggal yang tetap. Ya. Tetapi di satu sisi Tuhan juga mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, itu sebabnya kita berbahagia, berbahagialah kita. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita percaya dan menerima Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada ayat yang ke-6 dia mengatakan, ya, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak sampai kepada rumahnya Bapa, rumah yang disediakan untuk umat manusia, terutama kepada kehidupan yang percaya. Tadi saya mengatakan, ya, kita berbahagia apapun keadaan kita. Kita sudah mendapatkan kemurahan untuk kita memilih satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa itu yang sudah disediakan oleh Tuhan. Satu-satunya jalan. Dan itulah kebenaran dan hidup, dan kita bisa sampai ke sana. Kembali kepada Ibrani pasal yang ke-14 tadi. Ya, saya ulangi ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ayat 15. Sebab itu marilah kita. Jadi lewat Rasul Paulus ini kita diajak menyadari kita sedang mencari kota yang akan datang dan kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, Maka Paulus dalam suratannya mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi di satu sisi kita menjadi tempat tinggal, tapi kita juga harus, ya, tetap, dan kita harus berusaha mencari tempat tinggal yang tetap, yang akan datang ini. Tapi dengan jalan bagaimana? Rasul Paulus mengatakan, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Artinya apa buat kita ini? Ya, artinya adalah untuk supaya kita dan usaha upaya kita ini untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang tetap, mencari kota yang akan datang ini tidak bisa dengan cara atau jalan yang lain. Yang Tuhan sediakan kepada kita, Injil Yohanes tadi, harus melalui Tuhan Yesus. Sebab dia mengatakan, akulah jalan. Artinya dia satu-satunya jalan. Prakteknya bagaimana kepada kita? Yaitu lewat ibadah-ibadah ya, yang Tuhan sedang sediakan kepada kita. Sebab mau tidak mau kita harus menjalani ini. Kita harus melalui ibadah ini. Bagikan Yusuf, dia tinggal di Mesir, saudaraku. Tidak tahu sejauh mana, tidak dicatat, hanya sampai aku berfirman, saudaraku. Kepada kita juga tidak tahu kita berapa lama tinggal di bumi ini. Ya, kapan Tuhan akan memindahkan kita dari bumi ini untuk menuju kota yang akan datang, kita juga tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti yang harus kita lakukan, maka kita harus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya lewat ibadah. Itu sebabnya, saudaraku, seperti Yusuf dia di Mesir, dia juga harus beradaptasi, harus mengalami, harus menjalani, saudaraku. Ya, harus menjalani, harus mengalami, saudaraku. Harus merasakan di mana dia tinggal. Ya, kita harus berdoa, ya. Dalam Yeremia pasal yang ke-29, saudaraku, kepada orang-orang pembuangan yang mengalami pembuangan ke Babel, saudaraku, maka Tuhan di sana juga memberikan nasihat di mana engkau tinggal, di mana di kota engkau tinggal. Berdoalah untuk kota itu. Kalau sekarang kita berdoa untuk bangsa kita, kota kita yang kita diami ini, sebab kesejahteraan kota itu juga menjadi kesejahteraan kita. Kota yang diberkati itu juga akan berdampak kepada kita. Kita juga diberkati oleh Tuhan. Negeri bangsa yang diberkati oleh Tuhan, maka juga akan berdampak kepada kita. Oke, kita sulit menghadapi kesulitan-kesulitan. Kalau orang lain, ya di situasi yang semacam ini seringkali justru nyinyir, saudaraku. Ya, nyinyirin pemerintah, ini, itu, dan semua. Kita maido pemerintah, kita menyalahkan pemerintah, kenapa seperti ini dan semua. Bagi kita, biarlah kita seperti Yusuf. Jalani saja. Kita lakukan saja. Bahkan juga kita doakan. Kita mendoakan kota kita, negeri kita ini. Bukan kita olok, bukan kita maki, bukan kita nyinyirin, tapi kita doakan. Atau kita baca, lebih baik kita baca. Kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-29. Ini firman Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Ya, setelah ini pesan surat yang ditulis oleh Yeremia kepada orang-orang pembuangan ini, ayat yang ke-7, dia mengatakan, usahakanlah, atau lebih baik saya baca ayat yang keempat, saudaraku, ya, ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Artinya apa?
Dia harus menikmati betul, merasakan betul kehidupan dalam nikah, dalam keluarga, yang juga dialami Yusuf, sekarang kita alami di bumi ini. Yang mendirikan rumah, menjadi tempat tinggal. Iya. Juga berkebun, akhirnya berusaha bekerja. Ya. Supaya supaya anakmu laki-laki, anakmu perempuan bisa berkembang biak. Jangan sampai berkurang, harus makin bertambah. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Jadi ini Tuhan izinkan. Tuhan izinkan dia dibuang, seperti Tuhan izinkan Yusuf, juga Tuhan izinkan kita tinggal di bumi ini. Saudara sekalian, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini bedanya. Bedanya kita anak-anak Tuhan dengan orang-orang dunia yang kita katakan tidak mengenal Tuhan. Kalau orang-orang di sana hanya main itu. Tapi justru kita diajar untuk situasi yang demikian ini. Kita mendoakan kota kita, lingkungan kita, sekitar kita, negeri kita ini. Sebab kesejahteraannya itu juga kesejahteraan kita. Kesusahannya itu juga menjadi kesusahan kita. Sebab kita tinggal di bumi, di tempat di mana kita berpijak sekarang ini. Ya, itu sebabnya saudaraku, sekarang saya sedikit melanjutkan saudaraku. Kalau kita sudah berada di dunia ini, kita yang sudah nikmati sekarang ini saudaraku, maka Rasul Paulus berpesan kepada kita, berpesan kepada kita. Kalau kita tinggal di dunia ini, di bumi, di negeri kita, di mana kita tinggal, jangan sampai kita serupa dengan dunia. Ya, ini yang Tuhan pesankan lewat Rasul Paulus kepada kita, kepada sedang jemaat di Roma saat itu. Ya, jangan serupa dengan dunia. Yang pertama. Nanti yang kedua, jangan mengikuti jalan dunia. Sampai yang ketiga, nanti jangan mengasihi dunia. Ini berbahaya yang ketiga. Ya, sebab kalau kita mengasihi dunia, ya kasih Bapa tidak ada pada kita. Jelas firman Tuhan. Nanti kita akan mengarah ke sana. Sejauh mana Tuhan berikan firman untuk kita, kalau tidak sampai hari ini, ya besok masih ada doa, kita akan lanjutkan. Jangan serupa dengan dunia. Kalau kita sudah ada di dunia, jangan kita serupa dengan dunia. Ini yang Tuhan pesankan. Ya, cara hidup kita, cara pandang kita, cara pikir kita, jangan seperti dunia berpikir. Ya, Tuhan ingatkan itu. Dan itu baik untuk kita. Untukku, untuk kita semua. Dalam ibadah pada sore hari ini, kita berada di dunia, iya. Kita menghadapi masalah yang sama. Dunia sedang menghadapi masalah, iya. Sampai di kota, di lingkungan kita, iya. Tetapi yang Tuhan ingatkan dalam Roma pasal 12, Roma pasal 12, ya saya akan bawa ke sana, Roma pasal 12, Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-2. Roma pasal 12, ayat yang ke-2, berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Nah, ini Tuhan ingatkan ini kepada kita. Kita berada di dunia, tapi jangan menjadi serupa dengan dunia. Menjadi sama, serupa itu sama dengan sama. Ya.
sama dengan ini yang Tuhan ingatkan lewat Rasul Paulus. Kamu jangan menjadi serupa dengan dunia. Tetapi sebaliknya, kalau dunia tadi saya mengatakan ya banyak olok-olok, banyak memaki, banyak menyalahkan, banyak menghakimi. Kita jangan seperti itu. Seperti Yeremia tadi mengatakan, justru kita mendoakan kota. Mendoakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal, sebab kesejahteraannya itu juga menjadi kesejahteraan kita. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Sekalipun nyata-nyata kita juga mengalami dampak yang sama, akibat yang sama dengan masalah yang sedang kita hadapi. Tapi cara pikir kita dalam menghadapi situasi ini, jangan ya menjadi serupa sama dengan dunia. Tetapi ayat mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita harus berubah, jangan sama. Kita punya akal budi, punya pemikiran. Biar pikiran kita, akal budi kita gunakan dengan hal-hal yang positif. Ya. Hal-hal yang baik. Bukan yang merugikan. Bukan. Tapi sungguh-sungguh menggunakan akal berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini bedanya. Berubah oleh pembaharuan budimu. Siapa yang bisa merubah? Yang bisa merubah akal pikiran, akal budi kita. Yang bisa merubah kita hanya Tuhan. Lewat firman-Nya yang kita baca, yang kita dengar tiap hari. Kita baca. Kita dengar lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Sehingga dengan firman yang mengerjakan kita, yang menusuk pikiran hati kita, sehingga kita punya hati yang berbeda dengan dunia ini, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna itu. Kita bisa membedakan. Ya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh untuk membawa kehidupan kita. Ya. Haleluya. Kita bisa beradaptasi. Ya. Kita bisa menyesuaikan situasi yang semacam ini. Nanti dalam ibadah ke depan, kita diajar untuk bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Kita harus ikuti protokol, mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya, itulah. Kalau itu untuk sesuatu yang baik, kenapa tidak? Puji Tuhan, itu sebabnya untuk kita di tempat kita, GKGM, ya juga harus dipersiapkan semua. Sampai sewaktu-waktu kita siap. Sekarang kita persiapkan. Kita persiapkan terutama hati kita, perlengkapan-perlengkapan yang harus disediakan. Ya kita siapkan beradaptasi. Jangan justru sebaliknya, kita tidak mau menyesuaikan, berkutul karpe dewe, maunya sendiri. Ya, justru nanti bisa menjadi sandungan. Tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dan bisa jadi kalau terjadi apa-apa, kita tidak menghendaki apa-apa. Ya, jangan sampai nanti terjadi lalu kita malah nggak boleh ibadah. Nah, kita di sini kita mesti menyiapkan hati.
Ya, jangan sampai kemudian hal-hal terjadi dan kita malah tidak bisa beribadah. Rasul Paulus, dia dalam suratannya, dia mengatakan, aku tidak mau menjadi sandungan. Ketika aku bertemu orang lemah, aku juga merasakan kelemahan itu. Ketika aku bertemu dengan ahli Taurat, aku seperti ahli Taurat. Sekalipun aku tidak melakukan hukum Taurat itu. Jadi keadaan itu tetap ya kita jalani, tetapi kita tidak terpengaruh. Tetap kita tidak terpengaruh, kita tetap fokus kita, tujuan kita adalah untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Yang ujungnya ibadah itu, saudaraku, diberkati oleh Tuhan. Dengan pembaharuan firman Allah akan membuka pikiran hati kita untuk kita bisa mengerti tentang kehendak Allah. Mana yang baik dan mana yang tidak baik, maka kita bisa lalui itu. Ini yang pertama, yaitu janganlah menjadi serupa dengan dunia. Ya, sekalipun kita berada di dunia dan kita juga begitu hukum dunia, tetapi cara pandang kita, cara kita untuk menyelesaikan masalah kita jangan seperti dunia. Jangan sama seperti orang dunia yang kita katakan tidak mengenal Allah. Yang kedua adalah sekalipun kita juga berada di dunia, kita juga jangan mengikuti jalan dunia. Banyak hal, kalau di dunia ini, kalau kita mengikuti jalan dunia, habis kita, binasa kita. Ya, kalau dunia ada korupsi, kita juga ikut korupsi. Dunia ada korupsi, di gereja juga ada korupsi. Kalau dunia ada yang tidak benar, ada dusta, ada kebencian, kita ikuti. Ini yang nggak boleh. Kalau kita ikuti cara dunia ini, kita mati. Itu sebabnya Paulus juga dalam suratan Efesus, kamu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu. Kenapa? Karena matinya kita mati oleh karena kita mengikuti cara dan jalan dunia ini. Yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Yang kedua, jangan kita mengikuti jalannya dunia. Kalau kita mengikuti jalan dunia, kita akan habis binasa. Kenapa? Tadi awal saya mengatakan, dunia sedang lenyap. Kalau kita mengikuti dunia ini, maka sewaktu-waktu kita akan lenyap bersama dunia. Nah, itu sebabnya dengan apa yang Tuhan tunjukkan ini, supaya kita sungguh-sungguh, ya. Efesus pasal yang kedua. Suratan Efesus pasal yang kedua. Suratan Efesus pasal yang kedua. Kita akan membaca Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua. Efesus pasal yang pertama dan yang kedua. Kamu dahulu sudah mati. Ya, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kenapa kita mati? Tadi disebutkan karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Kamu, ayat 2, kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, ini akibat dari kita mengikuti jalan dunia ini. Jalan lebar yang kita pilih, tapi menuju kebinasaan. Tapi jalan sempit
sempit yang Tuhan sediakan kepada kita, yang akan menuju kebahagiaan, kita hindari. Ya, kita maunya sendiri, senang sendiri, ya suka-sukanya, ya semau gua mau gini, mau apa lu. Lebarlah jalan untuk menuju kebinasaan, sempitlah jalan untuk membawa kepada suatu kehidupan yang kekal. Kalau kita ikuti jalan yang lebar, pasti kita akan binasa. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti jalan sempit, sulit, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi, lewat apa saja yang sedang kita hadapi, lewat sakit penyakit, lewat ekonomi, lewat persoalan-persoalan, anak-anak, keluarga, rumah tangga, sempit jalan itu. Tapi kalau itu harus kita lalui, harus dijalani seperti Yusuf, dia harus jalan dari Kanaan untuk menuju ke Mesir. Maka Tuhan juga yang pasti memberikan jalan, sekalipun itu tidak mudah. Sekalipun itu tidak mudah. Harus diperjuangkan. Ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Coba. Kalau kita mengikuti hal demikian, maka binasa kita. Mengikuti jalan dunia yang menuju kepada kebinasaan. Tapi Tuhan sudah memilihkan kita untuk supaya kita tidak serupa, tidak mengikuti jalan dunia. Yang kedua, tapi Tuhan sudah menyiapkan jalan kita, sudah merancangkan kita, rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan sudah merancangkan kota, ya, di mana kita sekarang tidak ada tempat tinggal yang tetap, tapi Tuhan sudah menyediakan kota. Itulah kota Yerusalem yang baru, yang turun dari surga. Itulah kerajaan surga. Itulah rumah Bapa. Untuk kita nanti tinggal bersama Bapa. Supaya di mana aku berada, maka di situ pun kamu berada. Tadi saya belum selesai membacakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 tadi. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan Tuhan sangat maha dan maha mengetahui. Ya, sebab dia tahu betul dunia bukan akan tapi sedang lenyap. Sebelum dunia ini lenyap, maka Tuhan menyediakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat yang mana? Tempat di mana kita tidak ada ketetapan, tidak ada kepastian di dunia ini. Tapi dari pihak Tuhan untuk kita menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sudah. Di tempat yang tidak ada goncang, tempat yang aman, yang tidak akan pernah lenyap. Ya. Dunia ini pernah dihukum dengan air bah di zaman Nuh, karena kedurhakaan manusia. Alkitab yang akan datang bukan hanya air, tapi lebih daripada air, tapi dengan api untuk menghanguskan dunia ini sampai lenyap. Tapi Tuhan juga katakan di sana, ya, Tuhan sebutkan di sana, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat itu sudah siap, atau kita sudah siap, kehidupan kita sudah siap,
siapapun kita. Ya, itu sebabnya kita di bumi ini ada tempat untuk menyiapkan diri. Untuk kita berpindah dari tempat yang tidak tetap ini, untuk kita bisa berpindah ke tempat yang tetap, yang tidak digoncangkan atau tergoncang oleh apapun juga. Kenapa? Sebab apapun hebatnya kita di dunia ini masih bisa goncang. Dunianya bisa goncang. Kita bisa terpengaruh dengan kegoncangan itu. Ya, puji Tuhan. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan. Ya, Tuhan ya mau untuk kita betul-betul ketika kita di dunia ini. Jangan kita menjadi serupa atau mengikuti dunia ini. Sebab Tuhan sudah menyediakan tempat yang pasti, yang tidak pernah akan ada kegoncangan. Atau sebaiknya, saya teringat ayat itu, saudaraku. Kalau tidak salah, dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 26 sampai dengan 28. Puji Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Kapan itu bumi digoncangkan? Terutama di zaman Nuh. Air bah menenggelamkan dunia ini. Ini merupakan hukuman Allah karena kedurhakaan manusia. Ya, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Coba kalau bumi dan langit digoncangkan, kita mau tinggal di mana? Ya, itu sebabnya tadi Tuhan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, untuk kita bisa tinggal bersama. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikannya supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada apa? Untuk supaya kita satu ada kepastian. Ada kepastian. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ini yang Tuhan sediakan. Rumah Bapa ini. Yerusalem yang baru ini yang Tuhan sediakan buat kita. Yang tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun juga dunia ini. Yang terpenting sekarang bagaimana sikap kita ketika kita Tuhan izinkan untuk kita berada di bumi. Kita serupa atau kita coba ingin mengikuti jalan dunia, maka kita akan binasa. Ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini jadi satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada negeri, kota, tempat yang tidak tergoncangkan ini, saudaraku. Ya, kita sekarang ini ketika kita masih ada di bumi ini, saudaraku, tidak menjadi serupa, tidak mengikuti jalan dunia, tapi justru sebaliknya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibadah dimulai dari ibadah. Dari pelayanan kita kepada Tuhan. Siapapun kita. Mulai dari gembala, para imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan yang lain, penatua, diaken-diaken, dan seluruh sedang jemaat. Saudara sekalian, beribadah dengan sungguh-sungguh sekalipun kita harus menghadapi kesulitan. Banyak kendala-kendala.
Ya, saya sungguh sangat merasakan. Ya, kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan, ini hanya kemurahan Tuhan. Ya, selalu ada kendala-kendala yang coba ingin menghalangi untuk tidak bisa melayani. Apalagi di hari-hari ini, kesehatan belum begitu pulih. Tapi kita percaya, kalau kita merindukan kota yang tidak terguncangkan, maka apapun harus kita bayar untuk kita bisa mendapatkan itu. Untuk mendapatkan kota yang tidak terguncangkan itu. Lewat ibadah, lewat pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, sejauh mana Tuhan berkehendak untuk kita. Sampai Tuhan Yesus datang dan membawa kita untuk supaya kehidupan kita ini bisa bersama-sama Tuhan. Tanpa batas, tempat yang tidak lenyap, tidak terguncangkan oleh situasi dan keadaan apapun juga. Sebab kita sudah bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita rindukan. Kota yang akan datang. Yang kita rindukan. Bagian yang ketiga. Tadi yang pertama, jangan serupa dengan dunia. Jangan mengikuti jalan dunia. Yang ketiga ini adalah jangan mengasihi dunia. Ya, coba kalau kita, ini gawat, ini bahaya. Jangan mengasihi dunia sekalipun kita berada di dunia. Ya. Di dunia ini ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua, ada saudara-saudara, ada milik kita semua. Lalu apakah kita nggak boleh mengasihi kepada anak, orang tua, sesama, keluarga? Bukan. Kita harus tetap mengasihi. Tetapi harus mengasihi Tuhan itu lebih dari semua. Itu sebabnya pesan untuk kita, pesan Tuhan untuk kita melalui Rasul Yohanes dalam suratannya. Janganlah engkau mengasihi dunia dan segala isinya. Kalau kamu mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada kita. Nah, kita lihat. Ya. Atau lebih baik kita baca. Ya. Kita baca. 1 Yohanes pasal yang kedua. Bagi kita tidak asing. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Coba, ini kan yang kita lihat ini dunia. Mata kita melihat dunia. Dan apa yang ada di dunia. Ya. Ini tidak mudah. Ini hal yang sulit buat kita. Tapi firman Allah tetaplah pribadi Tuhan. Tetaplah firman Tuhan. Ya dan amin. Dia benar. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Kata jangankan perintah. Janganlah kamu. Ini kata perintah. Perintah yang juga harus kita belajar untuk kita lakukan perintah itu. Kalau kita tidak melakukan perintah itu, pasti juga ada sanksi, pasti ada akibat. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, nah ini, kalau ada yang memaksakan diri untuk mengasihi dunia. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi ini nasihat kepada orang-orang Kristen, orang-orang beriman, yang sesungguhnya sudah mendapatkan kasih, sudah menerima kasih, sudah ditebus oleh darah Kristus, itulah wujud kasihnya Allah kepada kita. Ya. Kalau itu yang ada, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya sama dengan dia meninggalkan kasih. Seperti sidang jemaat di Efesus. Meninggalkan kasih itu merupakan suatu kejatuhan yang sangat dalam, yang rasa-rasanya tidak bisa seorang pun bisa mengangkat. Kalau tidak Tuhan yang angkat. Ya. Andai kata Tuhan tidak angkat sidang jemaat Efesus, maka binasa. Itu sebabnya kepada jemaat Efesus, ketika Tuhan melihat bahwa jemaat sudah meninggalkan kasih, karena dia lebih mengasihi dunia dan segala isinya, semua pekerjaan tidak didasarkan atas kasih dia melakukannya. Tapi Tuhan tetap dia menunjukkan kekurangan jemaat Efesus ini. Tapi dia juga memberikan jalan keluar. Dengan kejatuhan yang sangat dalam itu, Tuhan mengatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi seperti yang sudah engkau lakukan. Kalau tidak, maka aku akan datang kepadamu dan mengambil pelita yang ada padamu. Ini gawat. Ini gawat. Kalau sampai pelita itu diambil, berarti yang ada hanya kegelapan semata-mata. Ya, saya kembali. Yang ketiga tadi. Janganlah kamu menjadi serupa, pertama. Janganlah kamu mengikuti jalan dunia. Dan yang ketiga yang kita akan periksa pada hari ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam. Itu sampai kita melakukan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Berarti binasa. Kurban Kristus itu tidak ada. Kasih mula-mula itu tidak ada. Berarti dan menunggu waktu, dia akan binasa bersama-sama dengan dunia. Akan lenyap bersama dunia. Lalu dijelaskan suatu ayat yang ke-16, perhatikan. Kenapa begitu kerasnya Tuhan lewat Rasul Yohanes ini mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya, ada tiga hal. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu satu, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, serta keangkuhan hidup. Atau hidup jemawa. Ini isi dunia ini. Penuh dengan keinginan. Ingin. Sampai manusia tidak lagi bisa berpikir untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang dia pikirkan, yang dia inginkan, yang dia pikirkan itu semata-mata hanya yang menyangkut soal kepentingan diri. Yaitu yang pertama adalah keinginan daging.
Atau kita baca, ya, keinginan daging ini. Roma pasal yang ke-8. Suratan Roma pasal yang ke-8. Kita akan membaca. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ini, kalau kita hidup di dalam daging yang ditandai dengan keinginan pemikiran-pemikiran daging, maka sudah pasti ayat mengatakan dia tidak berkenan, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebetulnya, saudaraku, kalau hanya satu keinginan, ada ayat-ayat mengatakan, kalau keinginan itu masih dalam angan-angan saja, ya mungkin kurang, ya tidak terlalu, tetapi kalau keinginan itu sudah dibuai, keinginan itu sudah menjadi satu perbuatan, ini yang menjadi sebab, bukan keinginan, tapi sudah dibuai menjadi perbuatan, yaitu yang akan menghasilkan dosa. Yang akan menghasilkan dosa. Jadi ayat Yakobus dia mengatakan, saudaraku, di sana kalau keinginan itu sudah dibuai, saudaraku, kalau masih hanya keinginan, ya belum, saudaraku. Tetapi kalau keinginan itu sudah dibuai, saudaraku. Ayat yang ke-14, Yakobus pasal 1, ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan itu kalau sudah menjadi perbuatan, ini yang membuat kita akan menghasilkan dosa. Keinginan yang dibuat itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan. Nah, ini yang disebutkan dalam Alkitab tadi, mereka yang hidup dalam daging, artinya sudah ada perbuatan daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa? Dalam Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal yang kelima, ya kita akan membaca sedikit, saudaraku. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Inilah keinginan yang sudah dibuai tadi. Keinginan yang sudah dibuai, maka menjadi perbuatan. Nah sekarang, keinginan tadi sudah menjadi perbuatan yang nyata. Ya, keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu
kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi ini menjadi suatu peringatan buat kita. Menjadi suatu peringatan kepada kita. Isi dunia, keinginan yang pertama ini, keinginan daging ini. Banyak hal yang kita inginkan. Banyak hal yang kita ingini. Saya ingin Tuhan berdoa-doa saya. Saya hanya ingin sembuh, ingin pulih, ingin sehat untuk bisa-bisa melayani Tuhan. Biar Tuhan jua yang tahu hatiku. Saudara mungkin punya keinginan yang lain. Tuhan juga tahu. Tetapi jangan sampai keinginan-keinginan itu membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bahkan justru dengan keinginan-keinginan kita, ya kita justru menjadi musuhnya Allah. Ya, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jelas ini. Ayo kita, ya biar kita pada saat ini kita mau merendahkan diri. Kita belajar dari firman Tuhan. Saya juga mau belajar kepada firman Tuhan. Kita semua belajar kepada firman Tuhan. Sebab yang bisa untuk menolong kita, untuk kita tidak terjebak supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, mengikuti jalan dunia, mengasihi dunia, itu hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Ya, saya akan lanjutkan pembacaan dalam 1 Yohanes pasal 2 tadi. Ya, untuk sebelum kita mengakhiri nanti dua bagian yaitu keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ya, jika Tuhan izinkan besok saya akan sedikit akan menjelaskan besok untuk doa ya supaya sungguh-sungguh ya. 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya akan lanjutkan. Saya ulangi ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi 3 keinginan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup atau hidup jemawa, itu bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatikan ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sebaliknya, ya untuk tadi dalam Roma pasal 12, ya, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia. Ya, untuk supaya kita mengalami pembaharuan budimu. Sama dengan ini. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sekalipun untuk melakukan kehendak Allah itu tidak semudah orang membalik tangan. Ya, saya merasakan. Dan mungkin kita juga sama-sama merasakan. Tapi ayo kita usahakan. Setiap kita, mulai dari gembala, mulai dari hamba Tuhan, menjadi orang yang melakukan kehendak Allah untuk supaya kita tetap hidup selama-lamanya bersama Tuhan, di rumahnya Tuhan, di kota Yerusalem yang baru, kota yang kekal. Kita tidak terpisahkan lagi sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan pada sore malam hari ini ya memberkati kita untuk memicu kita, memacu kita untuk supaya kita sungguh-sungguh ya sekalipun kita hidup di dunia tapi tidak mau menjadi serupa
atau kita mengikuti jalan dunia ini. Apalagi sampai kita mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada pada kita. Tapi kalau kita mengasihi Allah dengan cara kita melakukan kehendak Allah, maka kehidupan itu akan terjamin, akan terpelihara, tetap hidup selama-lamanya. Bersama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kita semua. Kita lakukan pujian lagi, saat yang tadi lagi, sekali, baru kita berdoa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama untuk kita semua. Tundukkan kepala. Sungguh Tuhan, hati kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Sampai sewaktu-waktu kami boleh bersama-sama Engkau. Untuk kami tidak terpisahkan dengan Engkau. Namun demikian Tuhan, kami menyadari kami masih berada di bumi dengan segala macam-macam yang ada ini Tuhan. Tapi satu hal yang Engkau sudah pesankan kepada kami, untuk kami tidak serupa dengan dunia. Tidak mau kami ini, Tuhan juga, untuk kami tidak mau untuk menjalani, menjadi, menuruti dunia ini, mengikuti dunia ini. Sampai pun kami juga tidak mau mengasihi dunia dan segala isinya. Sebab kami pasti binasa Tuhan. Sebab kasih Bapa, kasih Allah kurban Kristus tidak ada pada kami. Tapi kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau sudah memberikan nasihat, bimbingan, arahan kepada kami. Bahkan peringatan, bahkan perintah kepada kami. Untuk supaya kasih itu tetap pada kami. Dan pada akhirnya kami boleh hidup kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena kasih-Mu yang sudah mengangkat, membawa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah menegur, mengoreksi kehidupan kami, untuk kami waspada ketika kami berada di dunia ini. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami. Biarlah berkat ini, firman-Mu ini bukan hanya kami dengar, lalu begitu saja, tapi firman yang kami dengar ini boleh masuk dalam pikiran dan hati kami, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami menjalani hidup di dunia ini Tuhan. Sampai sejauh mana Engkau berfirman kepada Yusuf, sampai sejauh mana Engkau berkehendak kepada kami, untuk kami tinggal di bumi ini Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak kaum remaja, kaum muda, orang-orang dewasa, satupun yang paling sepuh sekalipun, dimanapun saat ini berada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, dan tetap memberikan kesehatan, kekuatan. Engkau memberikan jalan keluar dari setiap masalah persoalan yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau seperti menyertai Yusuf, maka Engkau juga menyertai kami Tuhan. Seperti Tuhan berfirman kepada orang-orang dalam pembuangan ke Babel, maka Engkau juga menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang kami yakin dan percaya kepadamu bahwa Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang celaka, tapi Engkau merancangkan kami dengan rancangan damai sejahtera, hari depan, masa depan yang penuh bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekarang sebelum kami beristirahat, kami kembali menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami, dan Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami semua. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih, biarlah berkat rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati, menyertai kami sekalian, saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Ya, dan Tuhan kiranya juga tetap memberikan perlindungan kepada kita, kepada siapapun kita dimanapun berada, khususnya jemaat GKGM yang ada di Trirejo atau di cabang-cabang lain, dan kiranya penyertaan Tuhan tetap nyata. Kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, jangan kita putus berdoa, sebab kita sangat membutuhkan doa dari saudara itu, sangat dibutuhkan antar saudara dengan saudara. Apapun keadaan kita, tadi firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita, biar kita terima dan kita jalani. Ya, Tuhan juga akan menolong kita apapun keadaan kita, saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kita tetap mendoakan. Kita belum tahu kapan kita akan memulai ibadah di gereja, tapi kita doakan dan kita siapkan segala sesuatunya sampai sewaktu-waktu kita bisa bersama-sama untuk beribadah kembali dengan protokol, dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah atau lingkungan kita semuanya. Nah, puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.